Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan dalam menjalani hidup ini guna mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kalender Hijriah, maka sekarang ini kita tengah berada pada bulan Zulqaidah. Dalam ajaran Islam hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bulan-bulan tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat pelaksanaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan atau perintah melaksanakan ibadah puasa, maka ada bulan tertentu yang disebut dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Begitu pula pelaksanaan ibadah haji, Allah tetapkan pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tadawwadu fa inna khairat zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bahwa haji itu sudah ada bulan-bulan tertentu yang ditetapkan. Termasuk pada bulan ini hadirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Zulqaidah. Hadirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak ada alasan untuk memindahkan waktu pelaksanaan ibadah haji pada bulan-bulan yang lain dengan satu alasan atau dengan alasan tertentu untuk mengakomodir begitu banyaknya jamaah yang ingin melaksanakan ibadah haji, misalnya menghindari ketertundaan yang begitu lama-lama, yang begitu lama, sehingga bisa saja dilaksanakan pada bulan-bulan yang lain atau sepanjang tahun. Saya kira itu tidak benar untuk dilaksanakan, karena Al-Quran telah menjelaskan, dan contoh yang ingin dilakukan itu tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para sahabat dan generasi-generasi setelah sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam dari 5 rukun Islam yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita perhatikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah melaksanakan ibadah haji dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ternyata Allah menggunakan redaksi yang berbeda. Ketika Allah memerintahkan ibadah salat misalnya, Allah menggunakan redaksi atau kalimat perintah langsung. Katakanlah misalnya Allah katakan dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah, atau aqimus salat wa atuz zakah, laksanakanlah salat, tunaikan zakat. Ketika begitu pula ibadah puasa, Allah katakan kutiba alaikumus syiyam,
ditetapkan atau diwajibkan bagi kalian ibadah puasa itu. Bukan perintah langsung, hanya menggunakan kalimat pasif. Berbeda lagi ketika Allah menyebutkan ibadah haji di dalam Al-Quran. Allah katakan, wa atimul hajja wal umrata lillahi. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah tidak katakan laksanakanlah haji dan umrah, tetapi Allah katakan sempurnakan. Ada dua kata yang mau digarisbawahi dari ayat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata wa atimmu dan yang kedua kata walillahi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan perintah langsung mengatakan laksanakan haji, tetapi Allah mengatakan sempurnakan. Apa artinya hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sesuai dengan fakta yang kita lihat bahwa ibadah haji tidak perlu diperintahkan menggunakan perintah langsung. Karena tidak diperintahkan langsung sekalipun, antusias umat Islam sangat besar dalam melaksanakan ibadah haji. Terbukti antrian yang begitu panjang. Orang harus menunggu sekian tahun lamanya untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi tidak pernah kita mendengar orang antri bayar zakat. Padahal kalau dipikir jauh lebih besar biaya pelaksanaan ibadah haji daripada beban melaksanakan ibadah zakat. Ibadah haji butuh biaya yang besar, butuh tenaga ekstra. Tetapi antusias umat Islam sangat besar. Maka yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran bukan persoalan perintahnya, tetapi sempurnakan. Harus perhatikan kesempurnaan ibadah haji. Yang kedua, hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata walillahi. Dua ayat yang Allah ingatkan tentang perintah haji ini diawali dengan kata lillahi, walillahi ala nasi. Yang sebelumnya Allah setelah haji dan umrah Allah sebutkan kata lillahi, wa atimul hajja wal umrata lillahi. Apa artinya lillahi? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Bukan persoalan perintahnya, tetapi yang Allah ingatkan selain kesempurnaannya, perbaiki niatmu dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pelaksanaan ibadah haji sangat berpotensi melahirkan niat yang tidak benar. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah ingatkan bahwa dikhawatirkan umatnya di akhir zaman melaksanakan ibadah haji karena motivasi salah satu atau dua, tiga atau empat dari motivasi ini. Apa itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai berhaji bukan karena lillahi, tetapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Liria, karena ria. Lisum'ah, karena kepingin namanya bergelar haji, didengar bangga ketika namanya disebut dengan ada gelar haji di depannya. Itu nama lisum'ah. Yang ketiga litijarah, karena kepentingan bisnis. Yang keempat karena linuzha, karena kepentingan wisata, hanya karena ingin piknik, touring. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mengatakan kan ada namanya Ustadz wisata religi. Kita ini wisata religi. Oke, kita melakukan demikian, tetapi ingat bahwa ibadah haji dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jangan sampai tidak didapat itu. Kita buang-buang harta, tenaga kita, tinggalkan keluarga, tetapi kita tidak mendapatkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak dapatkan? Karena bukan lillahi, bukan semata-mata karena Allah, tetapi salah satu dari empat yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perbaiki niat kita terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Namun demikian, mungkin kita mengatakan, sekian lama saya sudah berniat dan saya sudah siap melaksanakan, tetapi apa daya, sudah 2 tahun ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi saat ini dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini, sehingga kemudian sebagian besar saudara kita yang sudah
dapat dipastikan bahwa sudah tiba gilirannya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini atau tahun sebelumnya, tetapi kemudian tidak dapat melaksanakan, mungkin kita mengatakan niatnya sudah benar, niatnya sudah baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kecewa, tidak usah bersedih, atau mungkin bisa kecewa tetapi jangan terlarut dalam kekecewaan, larut dalam kesedihan. Karena ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita yang terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita mungkin masih mending masih ada di kampung halaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam perjalanan, sudah hampir memasuki kota Mekah, tetapi dihalangi oleh kafir Quraisy untuk melaksanakan ibadah haji pada saat itu, dan terpaksa harus kembali ke Madinah. Tertunda pelaksanaan ibadah hajinya pada saat itu, tetapi kemudian ada hikmah besar yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para rombongannya untuk melaksanakan haji pada saat itu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu kita larut dalam kesedihan dan kekecewaan, karena ketahuilah bahwa ketika kita sudah berniat, sesungguhnya kita telah mendapatkan pahala haji dan umrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza maradal abdu aw safara kutibalahu mithlama kana ya'malu sakiman mithlama ya'malu mukiman sahihan." Bahwa jika seorang hamba sakit dan melakukan perjalanan, maka ditetapkan diberi pahala baginya, pahala ibadah yang dia lakukan sebagaimana biasanya ketika dia berada mukim atau tidak melakukan perjalanan, atau ketika dia dalam keadaan sehat. Apa artinya? Ketika kita tidak bisa melakukan ibadah karena berbagai kesibukan yang begitu mendesak tidak bisa kita tinggalkan, atau karena kita musafir karena sakit, sesungguhnya ibadah yang kita telah tinggalkan, kita telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipertegas dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa siapa yang berniat bangun melaksanakan qiyamul lail, salat malam, katakanlah salat tahajud, tetapi terhalang karena tidur pulas, maka dia mendapatkan pahala salat lainnya pada malam itu, dan terhalangnya melakukan salat itu karena tidurnya, maka tidurnya menjadi sedekah baginya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji 2 tahun terakhir ini bukan karena kesengajaan, bukan karena kita yang menunda dan sebagainya, dan kita sudah berniat, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa kita telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup dari khutbah yang saya sampaikan ini, yang pertama, mari segala amal yang kita lakukan, termasuk ibadah haji dan umrah, perbaiki niat kita, karena innamal a'malu binniyat, semua tergantung dari niat kita. Apalah artinya kita membuang uang harta yang melimpah, lalu tenaga, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita tertunda untuk melaksanakan suatu amal kebaikan dan kita sudah niatkan, yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam buku amal kebajikan kita yang akan kita dapatkan pahalanya di akhirat kelak. Dan ketahuilah bahwa semua itu akan ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari apa yang kita rasakan saat ini. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatullahi wa salamu alaika ya Rasulullah ya Habiballah. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus